Sahabat inspirasi, hidup kita setiap hari akan selalu mengalami peperangan, dan medan peperangan itu ada di dalam pikiran kita. Karena kita secara sadar dan yakin bahwa kita sekarang sedang hidup di zaman digital, sehingga kehidupan manusia setiap harinya tidak mungkin terlepas dari gadget, apakah bentuknya HP, laptop, tablet, dan lain-lainnya. Memang kita patut bersyukur dengan kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini kita banyak dipermudah, baik dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam melakukan pekerjaan dan bisnis kita, baik dalam kita berbelanja kebutuhan hidup kita, di dalam kita bermobilitas untuk pergi kemana-mana, maupun di dalam bertransaksi dengan orang. Dengan hanya sebuah laptop atau sebuah HP di tangan kita, semua pekerjaan tadi dapat kita lakukan dengan cepat. Tetapi kita harus sadar pula bahwa di balik sisi positif teknologi digital zaman ini yang banyak mengubah pola hidup manusia, yang banyak mengubah pola pikir manusia, yang banyak mengubah pola kinerja manusia, kita juga perlu mewaspadai adanya sisi-sisi gelap yang menunjang atau yang menumpang teknologi ini. Kalau tidak kita waspadai, kalau tidak kita perhatikan, sisi gelap itu dapat merusak kepribadian kita. Oleh sebab itu, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata demikian, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Inilah musuh kita yang sesungguhnya. Kegelapan, kuasa setan dapat saja menumpang dan memanfaatkan teknologi canggih yang telah diciptakan oleh manusia untuk memperdaya kita, untuk melakukan tipu daya, untuk menebarkan kebohongan-kebohongan, dan untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Para sahabat inspirasi, itulah sebabnya di dalam setiap harinya kita selalu berperang, mulai kita bangun tidur sampai nanti kita mau tidur malam. Apakah hari ini kita akan melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan Allah? Apakah hari ini aku akan mengerjakan hal-hal yang baik dan yang memuliakan Allah? Apakah hari ini aku akan berkata-kata yang memberkati orang lain dan Tuhan dipermuliakan? Atau aku hari ini melakukan hal-hal yang jahat, menyakiti hati orang, berpikir untuk menipu orang lain, supaya dengan cara demikian aku mendapatkan manfaatnya? Semua berkecamuk dalam pikiran kita. Informasi-informasi yang benar dan informasi-informasi yang tidak benar masuk begitu dalam pikiran dan hati kita,
hampir tiap hari melalui gadget yang kita miliki. Para sahabat inspirasi, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan supaya pikiran kita hari lepas hari tetap pikiran yang memuliakan Tuhan, supaya hidup kita hari lepas hari tetap hidup yang memuliakan Tuhan. Maka ada 3 cara supaya kita tetap menang dalam peperangan melawan pikiran-pikiran yang jahat, peperangan melawan tipu daya iblis yang sedang mempengaruhi manusia lewat gadget yang dimilikinya. Yang pertama, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, kita sekarang telah menjadi milik Kristus, bukan milik kita sendiri, dan Kristus sudah hidup di dalam hidup kita. Berarti kita harus ingat bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid-murid Kristus bukan lagi hidup dikendalikan oleh diri kita sendiri, bukan lagi hidup oleh kemauan kita sendiri, tetapi hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Hidup kita harus mengutamakan Kristus yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi pengendali dalam hidup kita. Hal yang kedua, para sahabat inspirasi, kita harus mempergunakan seluruh senjata perlengkapan Allah yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 berkata demikian, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi memang kita harus berperang menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, berperang dengan menggunakan senjata perlengkapan Allah. Dan yang ketiga, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan 9, kita harus memikirkan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami bagikan memberkati para sahabat inspirasi hari ini, sehingga mereka semua dikuatkan untuk terus menang dalam peperangan hidup hari lepas hari. Dalam nama Yesus, amin.